saja kita mendengar sebuah lagu dari The Massive ya. Itu lagu udah lama sih sebenarnya, tapi fenomenal dan banyak di era-era sekarang ini mengingatkan kita kembali menghadapi beberapa masalah yang kita hadapi. Apalagi di era zaman sekarang ya, berbagai masalah itu datang, terus silih berganti permasalahan, ditambah lagi sesuatu yang jarang kita alami sebelumnya, yaitu pandemi dan lain-lain. Maka saya sarankan untuk tidak menyerah. Tapi bagaimana ketika hal itu bisa kita budayakan, jangan menyerah ini? Ketika kita masih kecil, apakah kita diajarkan? Ketika kita masih dalam kondisi sekolah, apakah guru-guru kita mengajarkan hal itu? Dan sebenarnya sifat apa sih yang harus kita dari dulu biasakan agar diri kita itu tidak menyerah pada kondisi, atau tidak menyerah menghadapi suatu masalah atau pada kondisi yang sulit? Itulah yang harus kita bahas pada hari ini. Dan hari ini saya bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Waduh, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang nyanyi itu saudara saya Pak Doni. Oh itu ya, saudara kembaran. Enggak, itu saudara jauh Pak. Jadi seperti itu Pak. Jadi posisinya seperti ini. Banyaknya anak-anak yang misalnya, iya kan, karena kan suatu sifat atau misalnya sikap jangan menyerah ini kan biasanya anak-anak itu tidak melakukannya gitu. Apa-apa bilang sama ibunya, terus apa-apa tidak bisa. Kalau udah nggak bisa tuh nggak bisa, mengadu. Terus ketika anak itu misalnya dihadapi sebuah masalah, dia bukannya berpikir atau misalnya menyelesaikan masalah, namun tidak, malah dia itu lari dari masalah. Nah, jadi bagaimana sih Pak cara menanamkan nih agar anak-anak kita terbiasa dengan sikap jangan menyerah ini Pak? Oke, baik. Ini sebuah tema ya yang penting kita bahas. Bagaimana menanamkan sikap jangan pernah menyerah kepada anak. Karena memang sikap jangan pernah menyerah ini jarang diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya sejak anak-anak mereka kecil. Dan akhirnya menjadi masalah di kemudian hari. Banyak anak-anak pas mereka, terutama remaja ya, dihadapi oleh masalah, mereka tidak mau menghadapinya. Iya betul. Ya. Karena mereka sudah memiliki perasaan takut. Takut sebelum berperang. Fear. Ya. Ini yang menjadi masalah terutama di dunia remaja. Apapun masalah yang terjadi di dunia remaja, ada kronologisnya. Bagaimana remaja-remaja ini di waktu kecil dididik oleh orang tuanya. Oh, jadi kelihatannya pas remaja. Pas remaja pasti. Karena tidak mungkin kan suatu sikap, misalnya sikap penakut, sikap mudah menyerah, itu terjadi tanpa adanya sebab. Kalau memang anak sejak kecil diajarkan oleh orang tuanya bahwa wajar ada masalah di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya itu yang paling penting. Ini jarang dibahas oleh orang tua, cara menyikapi masalah dengan baik. Sehingga anak itu mudah menyerah ya. Benar. Karena nggak mungkin kan kita hidup di dunia ini tanpa ada masalah. Pasti setiap hari kita menghadapi masalah. Semakin kita dewasa, masalah itu semakin besar. Nah, tapi kalau tidak diajarkan dari kecil bagaimana menyikapi masalah dengan baik, akhirnya ketika kita dewasa, kita mudah stres, mudah galau, mudah melarikan ke hal-hal yang negatif, buntu gitu. Sangat buntu. Kita sepertinya alergi dengan masalah. Ini yang membuat anak-anak kita itu lemah mentalnya.
juga. Ya. Apakah mungkin anak-anak kita ini akan sukses di masa depannya kalau memiliki sifat yang mudah menyerah? Mau nyoba ini nggak mau nyoba itu. Iya. Karena semuanya serba takut, gitu ya. serba ragu, tidak pernah berani mengambil resiko. Inilah yang menjadi penghalang bagi anak-anak kita sukses di masa depannya. Ini yang akhirnya menjadi bahan pemikiran saya. Kenapa hal ini jarang dibahas? Anak-anak seharusnya dibiasakan menghadapi masalah, menghadapi rintangan. Kita sebagai orang tua jangan selalu ingin menjadi Superman di atas masalah yang anak-anak kita hadapi. Iya, kadang-kadang orang tuanya langsung turun gitu ya, menyelesaikan tanpa memberikan kesempatan kepada anak. Nah, ada masalah nih, ya, coba kamu hadapi. Kayaknya aku nggak pernah dari dulu kayak gitu. Nah itu, padahal itu penting buat mental anak-anak kita. Jadi orang tuanya harus tahu sebenarnya. Iya. Kalau misalnya anak-anak tidak ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang mereka miliki, ya kapan mereka mau belajar? Biasanya sih gini, anak-anak ketika membawa masalah kepada orang tua, sikap orang tua ada dua biasanya Pak. Yang pertama ada marah-marah. Iya. Mau marahin, kamu ini ngapa sih bikin masalah gitu, gitu. Yang kedua adalah memanjakan gitu. Jadi anak itu siapa ini yang bikin masalahnya? Orang tuanya yang nyamperin gitu. Nah itu sebenarnya apakah dari kecil itu yang sebenarnya harus anak ibu-ibu lakukan atau bapak lakukan itu ketika anak punya masalah dan datang dengan masalah kepada dia, apa yang harus dilakukan? Kan tadi Pak Doni udah bilang tuh menjelaskan masalahnya. Terus apa lagi Pak? Nah, orang tua harus mau mendengar dulu apa masalah yang anak buat. Iya benar-benar. Biarkan anak menjelaskan masalahnya seperti apa. Ajarkan ke anak, kalau misalnya memang ini masalah yang mereka buat, ayo nak, kamu ayah dan bunda yakin kamu bisa menyelesaikannya. Iya kan kadang anaknya yang bikin masalah kadang. Iya, benar. Betul. Ajarkan ke anak untuk menghadapi masalahnya. Kayak misalnya anak saya ya, curhat ke saya bahwa temennya ada yang menjelek-jelekan dia. Nah, gitu Pak misalnya. Anak saya pengen temennya ini dihukum. Terus saya bilang, nah, adakah cara yang lain? Ditawarkan gitu ya. Agar masalah yang anak saya hadapi ini bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Saya minta anak saya untuk berpikir. Jadi jangan sedikit-sedikit ngadu ke orang tuanya, minta menghukum temennya gitu. Ini membuat anak kita, kalau kita lakukan seperti itu terus-menerus, anak kita ini selalu berada di zona yang nyaman. Karena orang tuanya lah yang selalu menggantikan posisinya mereka dalam menyelesaikan masalah yang mereka buat. Betul. Ini sebenarnya cara yang sangat tidak mendidik. Saya takutnya kalau itu kita lakukan terus-menerus sampai anak kita dewasa. Kapan anak kita dewasa? Walau pikirnya anak kecil terus ya. Benar. Ajarkan anak untuk berpikir. Nah, ada cara lain nggak? Agar masalah yang kamu hadapi ini dapat selesai dengan lebih baik. Anak kita tantang untuk berpikir. Akhirnya anak saya belajar untuk sabar. Oh jadi memilih untuk sabar. Iya. Karena saya bilang ke anak saya bahwa kita ini diberikan kesempatan untuk berpikir
agar kita dapat memilih mana jalan keluar yang terbaik. Kalau misalnya teman kamu ini membuat kamu kesal, membuat kamu jengkel, apakah kamu masih harus terus misalnya dekat dengan teman kamu yang seperti itu? Sedangkan teman-teman yang lain itu masih banyak. Kau bisa memilih teman sesuka hati kamu, yang kamu rasa cocok. Nah, akhirnya anak saya berpikir, oh iya ya, ternyata masih banyak kok teman yang lain yang lebih baik pada saya. Kenapa saya harus fokus energi saya ke orang ini gitu, yang menjengkelkan gitu. Ya. Jadi anak kita ajarkan untuk berpikir, kita berikan opsi-opsi, tapi dia memilih. Oh, bukan memaksakan opsi itu, bukan, Pak? Tidak. Oh, iya. Tapi kalau anak kita belum sampai berpikir ke arah sana, iya, kita coba bantu. Kita coba bantu dengan bahasa yang mudah dipahami. Akhirnya dia mengambil keputusan yang sesuai kita inginkan. Tapi bukan lari dari masalah. Yang penting gitu, jangan lari dari masalah. Misalnya contoh anak kecil, wah dia nakal. Coba kamu minta maaf sama dia. Tanya dulu masalahnya apa, nak? Oh iya, ditanya dulu ya. Jangan langsung anak belum apa-apa suruh minta maaf. Padahal bukan dia yang bikin masalah. Oh iya, ditanya dulu, terus kasih pilihan bagaimana pola-polanya gitu ya, cara-caranya, terus biar anak itu yang menentukan. Iya. Karena anak ini kan database-nya belum lengkap di dalam pikirannya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus memberikan database baru kepada anak. Dan orang tua harus mau terlibat di dalam masalahnya anak. Jangan juga mentang-mentang kita ingin mengajarkan anak supaya mentalnya kuat, udah nak, kamu selesaiin sendiri. Oh iya, ada aja kayak gitu, Pak. Ada. Pokoknya ayah bunda nggak mau digrecokin. Emang pasti bisa, nak. Emang kamu pikir ayah bunda nggak ada kerjaan yang lain yang lebih penting? Akhirnya kan anak kita mau curhat, tapi kita gituin, akhirnya anak kita kecewa. Bukannya malah jadi mandiri atau jadi pemberani, malah kebalik gitu ya. Benar. Bisa ada dua pilihan, apakah dia menjadi anak yang penakut, apakah dia menjadi anak yang sotoy. Ya udah, kalau orang tua nggak mau peduli, gua habisinnya tuh anak. Awal tidak ke arah sana. Bisa jadi. Apalagi buat teman-temannya manas-manasin. Apalagi kalau dia sudah remaja kan. Nah, saya takut kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan kita. Kita berpikir nggak mungkin anak kita nyelakain orang. Tahu-taunya anak kita berani mencelakakan orang lain. Kita yang dapat imbasnya juga kan, ditelepon sama orang tua anak yang dicelakain oleh anak kita. Kan jadi masalah baru lagi. Iya, tapi ada aja Pak yang kayak gitu, Pak. Misalnya contoh gini, anak itu dirasa sama orang tuanya sama orang tuanya itu dia itu dapat menyelesaikan masalahnya. Tapi lama-kelamaan si anak itu menggunakan cara-cara yang aneh gitu dalam menyelesaikan masalahnya. Contohnya kayak apa? Contoh misalnya anak itu misalnya siapa namanya, dia misalnya dibully nih, terus kan sudah diberitahu oleh orang tuanya, kalau kamu dibully seperti ini, kamu pilih caranya gitu kan. Nah tapi orang tuanya itu cuma sampai di situ aja, ngasih tahu doang gitu. Jadi orang tuanya itu tidak mau evaluasi hasil dari tindakan anaknya itu. Jadi ketika anaknya itu misalnya ya ibarat kata dia mengambil opsi untuk sabar gitu kan, ibarat kata, tapi lama-kelamaan masa gue sabar terus sih. Karena itu berpikir seperti itu kan, Pak. Oh, tiba-tiba ketika dibully ditonyok terus. Jadi apakah harus ada evaluasi, Pak, ketika anak-anak kita dikasih pilihan terus kita lihat bagaimana? Ya boleh kita tanya lagi ke anak kita. Misalnya sudah kita berikan nasihat. Ya, nasihat atau pilihan. Bagaimana hasilnya? Nah, misalnya anak kita memberikan feedback. Ya lebih baik kan saya temenan sama yang lain. Masih banyak kok temen yang mau berteman dengan saya yang baik orangnya. Oh gitu. Oh bagus nak. Berarti kan kamu sudah tahu teman itu nggak dia doang. Ya, masih banyak lagi teman-teman yang lain.
saya juga pribadi selalu bilang ke anak saya bahwa kita boleh memiliki banyak teman, tapi sahabat itu harus dipilih, ya, agar anak saya ini selalu berpikir gitu bahwa apa yang dihadapi oleh dirinya dengan lingkungannya itu dia memiliki opsi untuk berpikir, untuk bertindak. Jadi dia tidak terkukung gitu, dengan satu atau dua opsi yang ada. Nah, anak ini kan harus belajar gitu, mengetahui hal-hal yang seperti ini gitu. Kalau kita sebagai orang tua tidak mau membimbing anak kita, mengarahkan anak kita, nanti siapa lagi yang mau melakukan hal itu pada anak kita? Di situ pantang menyerahnya, Pak. Benar. Jadi anak itu mencoba misalnya cara ini berhasil atau enggak misalnya nyoba lagi cara ini, banyak pilihan makin banyak untuk dia pantang menyerah gitu, Pak. Iya. Bukan pantang. Kalau di desa saya gitu Pak, pantang. Pantang menyerah. Udah, saya ngikutin ya. Pantang menyerah itu. Itu ini bahasa mana? Bahasa Sukabumi ini. Iya, jadi mereka tuh punya opsi ini, misalnya mereka gagal, saya evaluasi, dia nyoba lagi opsi lain gitu, kayak gitu. Iya benar. Jadi orang tua itu sangat dibutuhkan pendampingannya. Luangkan waktu yang kita miliki untuk anak dalam dia melewati masa-masa tumbuh kembangnya. Kita ajarkan mental-mental yang harus mereka miliki, ya, seperti mental jangan pernah menyerah, agar anak juga ketika mereka dewasanya ini menjadi karakter yang mereka miliki. Karena kan karakter itu kumpulan kebiasaan yang kita sering lakukan. Kalau kebiasaan yang anak-anak kita miliki ini selalu ketika dihadapi oleh masalah dan anak kita pantang menyerah, akhirnya ini menjadi karakter mereka ketika dewasa. Tapi kalau kita tidak pernah menanamkan sikap-sikap jangan pernah menyerah, ya bagaimana ini bisa menjadi karakter ketika mereka dewasa, kan? Betul. Kalau ketika mereka dewasa, mereka gampang menyerah, mental mereka lemah, ini akan menjadi problem yang sebenarnya.